Selamat sore, Bapak Ibu semua. Ya, jadi kembali lagi saya hadir pada sore hari ini untuk sambil menemani Bapak Ibu semua yang sedang menjalankan ibadah puasa ya, untuk menunggu saatnya berbuka puasa ya. Jadi ngabuburit bersama Dokter Ji. Ya, jadi seperti biasa saya akan mengubah waktu saja. Jadi paling tidak jam 5 lewat dikit saya udah selesai supaya Bapak Ibu masih ada waktu ya untuk mempersiapkan buka puasa ya. Jadi hari ini kita akan bahas dan ini juga nanti akan masuk di dalam YouTube ya. Jadi kalau yang tidak bisa hadir atau misalnya baru setengahnya saja, jangan khawatir, semuanya akan ada ditampilkan di YouTube. Sudah kelihatan belum ya? Sudah ya. Saya besarkan saja. Oke. Jadi ini ada beberapa serial tentang dengan tema-tema untuk bulan puasa ya. Apa yang akan kita bahas ya. Jadi kali ini mungkin ada kaitannya juga dengan ini webinar free webinar yang kedua dengan yang sebelumnya tentang craving. Nanti kita akan bahas tentang uh, gut health-nya juga gitu ya, tentang stresnya juga seperti itu ya. Nah, saya akan beri judul ini adalah craving saat berbuka puasa. Ya, craving manis saat berbuka puasa bukan lemah iman, namun signal hormon. Jadi memahami bahasa tubuh dan strategi regulasi sistem melalui pendekatan functional medicine dan lifestyle medicine ya. Jadi kita akan langsung mulai supaya tidak terlalu terlambat ya selesainya. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat sore. Dan hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat dekat dengan pengalaman banyak orang saat bulan Ramadan. Tetapi sering tidak dibicarakan dengan cara yang tepat, yaitu craving manis saat puasa ya. Ada yang istilahnya iklannya berbuka dengan yang manis. Ya, apakah itu benar? Mari kita akan pelajari hari ini. Saya ingin mulai dengan satu kalimat yang mungkin Anda perlu dengar terlebih dahulu ya, supaya hati dan pikiran kita tenang saat berbuka puasa. Kalau Anda craving manis saat puasa, itu bukan berarti Anda lemah iman. Ya, seringkali itu tanda tubuh sedang mengirim sinyal regulasi. Ya, saya sengaja memakai kata sinyal regulasi karena tubuh kita itu bekerja seperti sistem yang pintar. Ya, ia punya cara berkomunikasi yang unik. Kadang ia berbisik lewat rasa lelah, dia juga berbisik dengan perubahan mood, ya, kadang lewat detak jantung yang cepat dan kadang lewat dorongan yang sangat kuat untuk mencari sesuatu yang manis. Jadi, kita tidak mulai sesi ini dari posisi menghakimi diri ya. Kita mulai dari posisi memahami tubuh sendiri. Lalu, saya akan menuntun Anda untuk bisa membuatnya lebih stabil. Karena kalau Anda hanya menyalahkan diri sendiri, biasanya yang terjadi bukan membaik, justru makin stres. Dan ketika Anda stresnya naik, cravingnya justru makin kuat ya. Itu yang saya sering lihat ya pada orang-orang yang pada bulan puasa yang ingin berbuka puasa atau sahur ya. Orang berusaha keras untuk menahan, lalu merasa gagal, lalu semakin merasa bersalah. Padahal sebenarnya tubuh itu sedang meminta, coba lihat saya ya. Dan ada yang belum seimbang. Jadi harus diperhatikan dan kita seimbangkan. Maka tujuan sesi ini sangat sederhana Bapak Ibu semua ya, yaitu mengubah rasa bersalah menjadi rasa ingin memahami. Bukan untuk membenarkan semua keinginan kita, bukan ya, tetapi untuk membuat kita bisa membedakan mana yang benar, lapar fisik, mana sinyal gula darah rendah, mana yang sinyal stres, dan mana yang sinyalnya ligat atau usus. Karena kalau akar penyebabnya berbeda, solusinya pun jadi disamarkan ya, berbeda pula. Dan ini sejalan dengan prinsip functional medicine. Gejala itu bukan musuh. Ya, gejala itu adalah data. Gejala adalah bahasa tubuh untuk mengatakan ada yang perlu dikoreksi gitu ya.
Sebelum yang saya lanjut, saya mau Anda jawab pelan-pelan di dalam hati saja ya. Atau kalau di ruangan, ya kalau di Zoom, kalau di ruangan bisa angkat tangan ya. Kalau di Zoom itu dalam hati saja. Craving manis Anda itu biasanya muncul jam berapa? Apakah menjelang sore, mendekati buka? Apakah setelah taraweh ya? Atau justru malam hari sebelum tidur? Ya, tidak perlu diungkapkan apa namanya dengan suara keras atau di chat dalam hati saja ya. Kita saling mengkoreksi diri ya. Nah, karena itu waktu muncul craving itu sangat penting. Waktu itu sering memberikan petunjuk jalurnya. Apakah lebih ke arah gula darah yang bermasalah, stres, pola tidur, atau kebiasaan buka puasa. Baik, setelah ini kita akan mulai memetakan mengapa craving manis bisa muncul saat puasa dan apa bahasa hormon di baliknya, supaya Anda itu tidak hanya kuat menahan, tetapi juga cerdas menata tubuh Anda sendiri dengan cara yang realistis dan bisa dilakukan selama bulan Ramadan ini. Ya, Eh, saya berikan judul slide ini model functional medicine symptom as signal ya. Baik Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke peta besar. Dalam pendekatan functional medicine ada satu cara pandang yang sangat menolong kita untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai memahami tubuh dengan lebih presisi. Prinsipnya sederhana. Gejala itu bukan musuh. Gejala itu adalah signal ya. Seperti lampu indikator di dashboard mobil Anda, kalau lampu indikatornya menyala, kita tidak menyelesaikan masalahnya dengan menutup lampunya. Kita bertanya, apa yang sedang tidak seimbang di dalam mesin ini? Nah, craving manis itu juga sama seperti itu. Ia adalah lampu indikator yang mengatakan ada sistem yang sedang meminta regulasi. Dan yang penting, tubuh kita itu bukan satu tombol, ya. Tubuh kita adalah jaringan sistem yang saling terhubung. Karena craving itu, yang craving manis itu jarang hanya punya satu penyebab. Biasanya ia muncul dari kombinasi beberapa jalur. Dan tugas kita hari ini, tugas saya hari ini adalah untuk mengenali jalur dominannya kepada memperkenalkannya kepada Anda. Mengapa disebut sinyal multisistem? Karena craving yang manis bisa dipicu oleh beberapa mesin utama tubuh. Misalnya, glukosa dan insulin, artinya gula darah dan hormon pengantar gulanya. Yang kedua, HPA aksis atau kortisol atau sistem stres ya. Dan sleep atau circadian rhythm. Sleep dan circadian rhythm atau ritme tidur dan jam biologis. Keempat adalah gut dysbiosis atau keseimbangan mikrobiota di dalam usus. Kelima adalah defisit nutrisi tertentu dan keenam adalah kebiasaan dan lingkungan. Misalnya, paparan sering makan manis ya di keluarga memang kebiasaan makan manis, budaya ya saat buka puasa, mood dan social stress ya. Saya akan jelaskan satu persatu secara ringkas agar Anda punya peta yang jelas di dalam pikiran Anda ya, di dalam mindset Anda ya. Yang pertama adalah jalur glukosa insulin. Nah, ini jalur yang paling umum. Otak kita, otak Anda sangat sensitif terhadap perubahan energi. Jika gula darah naik turun cepat seperti roller coaster, otak Anda akan memberikan sinyal, saya butuh energi cepat. Dan energi cepat ini paling dikenal otak adalah manis. Jadi craving bukan karena Anda kurang kuat, bisa jadi karena gula darah Anda sedang tidak stabil ya. Yang kedua adalah jalur stres atau HPA aksis atau dikaitkan dengan hormon stres yaitu kortisol. Craving manis itu juga bisa muncul ketika Anda sedang stres, tegang, atau terlalu banyak beban mental. Saat sistem si stres kita aktif di dalam tubuh, maka tubuh cenderung mencari sesuatu yang memberi kenyamanan cepat. Nah, manis seringkali menjadi jalan pintas karena memberikan rasa nyaman yang sesaat dan cepat. Maka Anda akan melihat pola ini. Hari ini lebih penuh tekanan, cravingnya lebih kuat. Banyak pikiran, lebih mudah ingin makan yang manis. Emosi tidak tertata dengan baik, lebih mudah minta reward gitu ya. Dan inilah yang meningkatkan craving. Jadi di sini kita belajar satu hal penting. Craving itu bisa merupakan sinyal kebutuhan regulasi sistem saraf. Yang ketiga
adalah jalur tidur dan ritme sirkadian. Kurang tidur atau tidur tidak berkualitas membuat tubuh lebih mudah minta gula. Ketika jam biologis kacau, tubuh cenderung mencari kompensasi energi. Itulah sebabnya sebagian orang paling eh, craving bukan di siang hari, melainkan setelah taraweh atau menjelang tidur atau tengah malam. Nah, di jalur ini solusi utamanya bukan sekedar kuat menahan, tetapi memperbaiki ritme tidur dan ritme makan. Yang keempat adalah jalur gut dysbiosis, yaitu di dalam usus. Usus bukan hanya tempat mencerna. Usus adalah pusat sinyal. Ketika mikrobiota tidak seimbang, Anda bisa lebih mudah kembung, begah, cepat lapar, ya, kemudian moodnya naik turun, ya, setelah makan, craving manis lebih sering dan lebih um, banyak gitu ya. Dalam functional medicine kita melihat gut sebagai pusat regulasi. Kalau gut tidak stabil, sinyal ke otak pun bisa lebih kacau. Yang kelima, ada defisit nutrisi. Ada orang yang craving karena tubuhnya kekurangan bahan baku tertentu. Misalnya, kurang protein, tubuh mengejar energi yang cepat. Kurang mineral tertentu, tubuh lebih mudah lelah. Dan manis jadi kompensasi. Kemudian pola makan sangat restriktif ya. Jadi tubuh membalas dendam dengan craving. Jadi ini bukan soal disiplin saja, ini tetapi soal kecukupan dan kualitas nutrisi yang Anda masukkan dalam tubuh Anda. Keenam, yang terakhir adalah kebiasaan dan lingkungan ya. Craving juga bisa dipelajari. Kalau setiap buka puasa selalu ada yang manis, teh manis, kolak, dessert, otak membuat asosiasi. Buka puasa sama dengan manis, sama dengan rasa nyaman. Maka begitu jam tertentu tiba, walau tubuh belum butuh, otak sudah menyalakan sinyal craving. Nah, ini bukan Anda yang lemah, ini cara otak bekerja, membentuk pola, dan pola ini diubah pelan-pelan dengan strategi yang tepat ya. Bapak Ibu semua, sampai di sini saya ingin Anda menangkap satu hal penting. Craving manis bukan cuma urusan kemauan. Ia sering adalah hasil interaksi em, apa namanya? Ini adalah hasil interaksi dari gula darah, stres, tidur, usus, nutrisi dan kebiasaan. Dan kabar baiknya, kalau kita tahu jalur dominannya, kita bisa membuat intervensi yang jauh lebih efektif tanpa memaksakan diri, gitu ya. Nah, setelah ini saya akan bantu Anda membedakan dua hal yang sering tertukar, lapar fisik versus lapar emosional atau craving. Karena begitu Anda bisa membedakannya, Anda akan lebih mudah menenangkan tubuh Anda tanpa drama, tanpa rasa bersalah. Oke? Ya, di slide keempat ini kita bahas tentang prinsip lifestyle medicine, yaitu fondasi sebelum intervensi. Bapak Ibu semua, kalau tadi kita sudah sepakat bahwa craving mania adalah sinyal multisistem, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah langkah paling benar untuk memperbaikinya? Nah, disinilah prinsip lifestyle medicine sangat menolong. Lifestyle medicine mengajarkan satu urutan logika yang sederhana, tetapi sering dilompati. Perbaiki fondasi dulu, baru bicara intervensi lanjutan. Karena banyak orang melakukan kebalikannya. Mereka mencari solusi tepat, yang cepat, misalnya suplemen penahan nafsu makan, ya. Kemudian pemanis lebih sehat, katanya gitu ya, minuman khusus atau teknik tertentu, padahal fondasinya masih bocor ya. Bayangkan Anda sedang menguras air dan lantainya yang banjir, tetapi kerannya masih terbuka. Anda boleh mengepel sekuat apapun, tetapi kalau sumbernya tidak ditutup, maka banjirnya akan terus-menerus ya. Nah, dalam konteks craving manis, keran yang terbuka itu biasanya ada di pola makan yang memicu roller coaster gula darah, ritme tidur yang kacau, stres yang tidak terregulasi dengan baik, kemudian kurang gerak, dan lingkungan yang memicu pola reward otomatis ya. Lifestyle medicine fokus menutup keran itu dahulu. Nah, urutan logikanya yang benar ya, yang kita akan pakai di bulan Ramadan ini ya adalah nomor satu, pola makan. Apa yang masuk, kapan yang masuk, dan urutannya. Kedua, lingkungan dan pemicu.
apa yang membuat Anda terseret ingin makan dan minum yang manis. Yang ketiga, lifestyle. Bagaimana tidur Anda, bagaimana stres Anda, bagaimana aktivitas fisik, ritme harian. Dan yang keempat, baru setelah fondasi stabil, kita bicara intervensi lanjutan bila memang perlu. Karena seringkali begitu fondasi dibenahi, craving yang tadinya keras bisa turun drastis ya. Mengapa fondasi ini harus diutamakan? Karena hormon itu tidak hidup di ruang kosong. Hormon bekerja mengikuti ritme hidup Anda. Misalnya, kalau tidur Anda pendek, hormon lapar lebih banyak naik. Kalau stres Anda tinggi, otak mencari kenyamanan cepat, akhirnya craving. Kalau Anda sahur, Anda dominan karbo yang cepat, gula darah naik turun. Dan kalau Anda kurang gerak, atau sensitivitas insulinnya juga kurang, maka cenderung gula darah pun akan memburuk. Ya. Jadi hormon bukan hanya masalah di dalam tubuh. Hormon adalah cermin dari pola hidup. Itulah sebabnya dalam lifestyle medicine kita tidak mulai dengan ini suplemennya, tetapi mulai dengan bagaimana ritme hidup Anda. Langkah pertama untuk perbaikan hormonal bukan langsung intervensi berat, tetapi memperbaiki diet, memperbaiki lingkungan, memperbaiki gaya hidup, meminimalkan stres Anda, dan menjaga aktivitas fisik harian sebagai fondasi regulasi sistem hormon Anda. Dalam bahasa sederhana, kalau fondasinya benar, tubuh lebih mudah kembali seimbang. Dan ini penting untuk Anda pahami, Bapak Ibu semua ya, karena Ramadan itu bukan hanya itu menahan makan. Ramadan itu adalah kesempatan luar biasa untuk meriset ritme. Kalau kita jalankan dengan fondasi yang tepat, ya, Ramadan bisa menjadi program regulasi hormon alami yang sangat kuat, ya. Jadi contoh konkretnya ada dua orang dengan craving manis. Solusinya bisa berbeda, ya. Saya beri contoh singkat untuk Anda pahami, ya. Orang pertama cravingnya jam 4 sampai 5 sore. Ternyata sahurnya nasi, mie, teh manis, protein yang sedikit. Solusinya, solusi utamanya bukan tahan keinginan, tetapi ubah komposisi sahur. Protein dan serat harus cukup. Kurangi karbo yang cepat. Tambah hidrasi dan hasilnya craving sore turun karena roller coaster gula darah membaik. Orang kedua, cravingnya justru setelah tarawih. Ternyata tidurnya kacau, stresnya tinggi, banyak pikiran, dan buka puasa pakai manis sebagai hadiah gitu ya. Solusi utamanya bukan hanya ubah menu, tetapi riset tidur, teknik regulasi stres, kurangi trigger manis malam, hasilnya craving pun turun karena sistem saraf lebih tenang. Jadi lifestyle medicine mengajarkan lihat akar lalu atur fondasi. Bapak Ibu semua, saya ingin Anda membawa pulang kalimat ini. Kalau craving manis Anda berulang, itu bukan tanda Anda gagal, ya tak? Tetapi ini adalah fondasi tubuh Anda sedang minta ditata ulang atau diriset ulang. Dan justru disitulah kabar baiknya. Fondasi itu yang bisa Anda perbaiki dengan langkah sederhana, konsisten, dan realistis tanpa menyiksa diri. Nah, setelah ini kita akan mulai dengan keterampilan paling penting terlebih dahulu, membedakan lapar fisik versus craving emosional. Karena kalau Anda bisa membedakannya, Anda akan jauh lebih tenang dan sinyal Anda akan menurun ya. Nah, craving itu bukan lapar ya, bedakan dua jenis lapar. Ya, baik Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Karena kalau Anda menguasai bagian ini, Anda akan jauh lebih tenang menghadapi craving. Saya ingin Anda lihat satu kalimat ya, Anda memahami satu kalimat dan ingat, tidak semua rasa ingin makan itu lapar. Ya, banyak yang sebenarnya adalah sinyal emosi dan sistem saraf. Nah, dalam praktek saya sering melihat orang menilai dirinya lemah, padahal masalah utamanya adalah mereka belum bisa membedakan lapar fisik dan lapar emosional. Padahal keduanya sangat berbeda. Ya, baik dari cara datangnya, dari sensasinya maupun dari cara menyelesaikannya. Yang pertama, lapar fisik.
Lapar fisik itu bertahap, masuk apa akal, dan fleksibel. Lapar fisik itu biasanya datang perlahan. Ia seperti gelombang kecil yang naik bertahap. Tandanya muncul setelah beberapa jam tidak makan, terasa sebagai sensasi perut kosong atau tenaga menurun. Masih bisa ditunda beberapa saat dengan tenang. Dan yang paling penting, fleksibel. Fleksibel artinya begini. Kalau Anda ditawarkan makanan yang biasa pun, Anda tetap bisa makan. Misalnya kalau Anda lapar fisik, Anda akan menerima telur, sup ayam gitu ya, tempe, sayur. Tidak harus makanan tertentu. Dan setelah makan secukupnya, lapar fisik akan mereda dan Anda merasa puas dan selesai. Yang kedua, lapar emosional, yaitu mendadak, spesifik, dan mendesak. Ya, nah, lapar emosional atau craving punya ciri yang berbeda. Ia biasanya datang mendadak seperti tombol yang langsung menyala. Tandanya, tiba-tiba kepikiran manis dan sulit dialihkan. Pikirnya mau makan manis dan minum manis terus. Yang kedua, spesifik, harus manis atau harus makanan tertentu. Yang ketiga, terasa mendesak. Seperti kalau tidak sekarang, saya tidak tahan lagi gitu ya. Jadi emosional gitu ya. Kemudian sering muncul di jam-jam tertentu, terutama saat lelah mental atau stres, dan sering diikuti rasa bersalah setelah dimakan atau diminumnya. Jadi, kalau Anda merasa saya tidak terlalu lapar, tetapi saya sangat ingin sesuatu yang manis, ini sering kali bukan lapar fisik, tetapi craving emosional. Dan yang paling penting, craving emosional itu bukan berarti Anda lemah. Biasanya ini tanda sistem saraf Anda sedang tegang atau gula darah Anda sedang tidak stabil atau tubuh Anda sedang membutuhkan regulasi. Kenapa lapar emosional terasa mendesak? Saya jelaskan singkat. Saat Anda stres, cemas, lelah mental, atau sistem saraf sedang aktif atau simpatisnya dominan, otak cenderung mencari jalan cepat untuk merasa nyaman dan aman. Manis akan memberikan energi yang cepat, rasa nyaman yang cepat, dan efek reward yang cepat. Maka, craving sering menjadi mekanisme tubuh untuk menenangkan diri, walaupun hanya sementara. Karena itu, di pendekatan Mind and Body Intelligence, kita tidak hanya bertanya apa yang saya makan, tetapi juga apa yang tubuh saya sedang rasakan. Sistem saraf saya sedang tegang atau sedang tenangkah gitu ya. Jadi, itu yang perlu kita pertanyakan ya. Ada beberapa pertanyaan yang Anda bisa jawab dalam hati sendiri ya. Pertanyaan pertama adalah ini datangnya bertahap atau mendadak ya. Pertanyaan kedua adalah kalau saya makan telur atau sup hangat saja, apa saya sudah puas gitu ya? Pertanyaan ketiga, kalau saya menunggu 10 menit saja sambil menenangkan nafas ya, eh, narik nafas, apakah dorongan untuk mau makannya menurun ya? Jadi ini sangat efektif kalau kita bisa menanyakan tiga pertanyaan ini ya, seperti itu. Kalau memang eh, jawabannya adalah harus sekarang, harus manis kayak gitu, itu adalah lebih ke arah emosional ya. Jadi Anda bisa selalu bertanya kepada diri sendiri dengan pertanyaan itu ya. Jadi bagaimana cara meresponnya masing-masing jenis laparnya? Sekarang bagian praktisnya. Jika kita lapar fisik, responnya ya terbalik adalah rencanakan pola sahur dan buka agar tubuh stabil karena lapar fisik itu yang berlebihan saat puasa biasanya terjadi ketika sahurnya kurang protein atau serat, terlalu banyak karbo yang cepat, atau hidrasinya kurang ya. Ini nanti akan kita bahas lebih detail di bagian protokol ya. Jika itu laparnya emosional atau craving, responnya terbalik, bukan melawan dengan keras, tetapi menenangkan sistem saraf. Saya beri satu rescue protokol yang bisa anda lakukan bahkan dalam waktu 60-90 detik saja tanpa terlihat aneh dan bisa dilakukan di mana saja. Langkah pertama, jadi kalau kita kayak ada rasa mau craving itu pause dulu, berhenti sejenak. Jangan langsung ambil atau makanan minumannya. Katakan dalam hati, ini sinyal saya tidak perlu panik gitu ya. Apakah ini emosional atau lapar fisik? Yang kedua, nafas dulu. Tarik nafas yang dalam, hembuskan lebih panjang ya, tenangkan dulu. Aktifkan parasimpatis, tanyakan, ini lapar emosional atau lapar fisik? Langkah ketiga, labeling ya. Labeling itu tanyakan, saya sebenarnya sedang apa ya? Sedang lelah kah? Sedang emosi kah? Sedang kesal kah? Kesepian kah? Atau apa? Emosi apa yang Bapak Ibu rasakan? Kadang hanya dengan memberi nama emosi tersebut, saya lagi kesel, saya lagi bete gitu ya. Oh ya udah tahu ini karena ada emosi ya. Dan keempat adalah pilih tindakan kecil. Kalau perlu, pindah tempat sebentar.
Jalan dulu sebentar, 1-2 menit. Jangan langsung diambil makanan manisnya gitu ya. Minum air hangat saat berbuka ya. Atau alihkan ke aktivitas ringan yang menenangkan ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin Anda membawa pulang satu pemahaman ini. Lapar fisik diselesaikan dengan makanan, lapar emosional diselesaikan dengan regulasi ya. Kita lihat di slide ke-6 ini ya Bapak Ibu semua. Sekarang kita masuk ke alat yang paling sederhana untuk lapar fisik dan craving. Saya sebut ini tes 20 detik yang bisa Anda lakukan karena bisa Anda lakukan kapan saja ya. Ya, pertanyaan yang seharusnya kalau sekarang dikasih ayam, telur atau sayur, apakah saya mau makan atau saya malah menolak? Saya maunya pilihnya yang manis ya. Seperti tadi kita sudah apa namanya sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Ya, jadi di slide ini nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi dan menilai diri sendiri. Ini apakah saya makan untuk emosi saya, untuk reward sistem saya, atau memang benar-benar saya lapar, sel saya membutuhkan nutrisi. Karena pada umumnya kalau memang kita eh, sel-sel kita lapar, membutuhkan nutrisi, nutrisi sudah terpenuhi, biasanya cepat kenyang, ya. Dan kalau kita makan minuman yang manis, justru cepat terpenuhi, rasanya happy, tapi nanti 30 menit, 1 jam kemudian langsung jatuh lagi, gitu ya. Jadi, em, kalau ditanyakan, ya, craving itu datangnya dari mana saja. Kalau Anda merasa lemas, pusing ringan, gemetar, ini bisa terkait dengan gula darah yang turun, ya. Nanti kita bisa bahas strateginya. Kalau Anda merasa tegang, emosi, penuh overthinking, ini lebih ke arah stres atau sistem saraf yang regulasinya kita bisa lakukan dengan tarik nafas untuk mengaktifkan parasimpatis. Kalau Anda merasa kembung, begah, mudah lapar lagi, dan craving yang berulang, ini sering terkait dengan pola makan atau gut health yang kita perbaiki komposisi urutan makanannya. Ya, jadi tes ini akan membantu Anda tidak bereaksi otomatis dan terlalu cepat. Karena masalah craving itu seringkali bukan cravingnya, tetapi mode otomatis kita saat craving itu datang. Ya, saat Anda sadar ini craving, Anda bisa berkata secara pelan dalam hati, saya tidak sedang lapar, saya sedang mencari rasa aman atau energi yang cepat. Saya bisa memperbaiki langkah-langkah ini untuk mengatur regulasi dalam tubuh saya. Nah, kalimat ini terdengar seperti sangat sederhana, tetapi secara psikofisiologis ini membantu otak em, menurunkan mode-nya ya dari fight or flight ke rest and digest ya ke mode eh, yang tenang gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua eh, ingat sekali lagi kalau Anda hanya mau manis dan menolak makanan yang netral, yang sehat, bernutrisi, seringkali itu bukan lapar fisik tetapi craving ya. Jadi sinyal reward dan emosi. Ya, jadi jalur craving ada beberapa. Ya, jalur pertama itu lonjakan insulinnya tinggi, drop menjadi gula dan craving manis. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme yang sering, ya, paling sering menjadi akar craving manis saat puasa, yaitu roller coaster gula darah dan insulin. Saya ingin Anda bayangkan tubuh Anda seperti mobil. Gula darah itu seperti bensin yang mengalir ke mesin. Kalau bensinnya stabil, perjalanannya nyaman. Tetapi kalau bensinnya naik turun tajam, sebentar penuh, sebentar habis, maka mesin akan batuk-batuk dan otaknya dan akhirnya jadi seperti alarm dan bisa saja mogok ya, seperti itu. Nah, craving manis seringkali adalah alarm itu. Apa yang terjadi di dalam tubuh saat roller coaster ini terjadi? Saat Anda makan makanan yang tinggi gula atau tinggi tepung, terutama yang cepat diserap, maka gula darah naik dengan cepat. Ya, misalnya habis makan atau minuman sirup gitu ya, yang manis-manis, yang karbonya tinggi, yang tepung-tepung. Kemudian yang kedua, tubuh Anda merespon dengan mengeluarkan insulin. Insulin ini tugasnya baik, memindahkan gula dari darah masuk ke dalam sel supaya bisa dipakai sebagai energi ya. Masalahnya muncul kalau kenaikannya terlalu cepat dan terlalu tinggi. Insulin bisa naik cukup pesat dan banyak besar ya. Lalu dalam beberapa jam gula darah turun dengan cepat. Dan ketika gula darah turun dengan cepat, otak membaca itu sebagai kondisi darurat ringan. Energi turun. Saya butuh bahan bakar lagi, cepat. Maka muncullah sinyal yang sangat kuat. Ingin makan manis.
ingin minum yang manis ya, karena otak tahu manis itu adalah bahan bakar yang paling cepat. Jadi, yang Anda rasakan sebagai ngidam manis ini seringkali bukan soal karakter. Ini adalah respon fisiologis otak sedang meminta stabilitas, ya. Nah, kenapa di bulan Ramadan roller coaster ini sering terjadi? Karena pola makan di bulan Ramadan sangat mudah memicu dua momen spike besar. Momen pertama adalah sahur. Banyak orang sahurnya dengan pola seperti karbonya dominan dan dominan yang cepat gitu ya, cepat habis ya, seperti nasi putih, makan mie, makan roti, minuman manis, proteinnya sedikit, seratnya tinggi. Ya, kalau komposisi seperti ini, energi memang cepat naik di awal, tetapi justru karena cepat, maka turunnya juga lebih cepat dan beberapa jam kemudian biasanya menjelang siang atau sore, tubuh minta lagi, kasih kirim signal, saya butuh energi lagi gitu ya. Dan sinyal ini sering muncul sebagai craving manis. Momen kedua adalah saat buka puasa. Nah, ini paling khas. Setelah berjam-jam tidak makan, banyak orang membuka puasa dengan teh manis yang hangat, es krim ya, apa namanya, minuman yang bersirup gitu ya, kolak atau dessert, boba atau minuman gula tinggi, gorengan, lalu disusul makanan karbo besar. Perhatikan urutannya. Gula cepat plus tepung plus lemak dan sering kali protein dan seratnya baru belakangan. Akibatnya gula darah naik cepat lagi, insulinnya naik, lalu turun lagi. Lalu beberapa jam kemudian, sebagian orang mengalami, kok malah lapar lagi ya? Kok bisa lagi ya? Rasa lapar ini datang, kok habis taraweh ingin manis lagi ya? Kok malam jadi tidak bisa berhenti ngemil ya? Seperti itu. Nah, ini sering bukan karena Anda kurang kuat. Ini adalah loop roller coaster terbentuk spike, crash, craving, spike lagi. Ya, saat gula darah turun cepat, tubuh bisa menimbulkan sinyal tiba-tiba lemes, kepala nggak agak ringan, ya mudah tersinggung, mudah marah, ya sulit fokus, gelisah, dan muncul dorongan butuh manis sekarang juga ya. Sebagian orang menyebutnya lapar mata atau tidak tenang, padahal itu adalah sering dan adalah gabungan sinyal metabolik dan sistem saraf yang bereaksi terhadap perubahan energi. Craving manis seringkali bukan masalah niat, melainkan masalah kestabilan gula darah. Ketika gula darah naik terus cepat, insulin ikut naik cepat, lalu gula darah turun, otak meminta beban otak minta bahan bakar yang lebih cepat lagi dan itu diterjemahkan sebagai craving manis ya. Di slide berikutnya kita akan bahas kalau roller coaster ini berulang, apa dampaknya pada sistem yang lebih luas, termasuk sistem stres, tidur dan pola makan ya, yaitu ketagihan manis yang terasa semakin kuat ya. Dan nanti saya akan ajarkan strategi yang sangat praktis bagaimana membuat sahur dan buka puasa yang membuat gula darah lebih stabil sehingga craving menurun tanpa Anda merasa tersiksa dan merasa bersalah. Jalur kedua ya dari craving adalah hormon penyangga gula melemah gitu ya. Bapak Ibu semua, kalau di slide sebelumnya kita melihat pola roller coaster yang terjadi, yaitu gula darah cepat naik lalu turun lagi, maka sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Mengapa sebagian orang makin lama makin sulit stabil dan em, cravingnya terasa makin kuat ya. Di sini kita bicara tentang hormon yang menyangga gula gitu ya, yaitu jaringan hormon yang tugasnya menjaga energi Anda tetap stabil saat Anda tidak makan, saat Anda berpuasa atau saat aktivitas harian meningkat. Kalau sistem ini bekerja dengan baik, Anda bisa berpuasa dengan lebih tenang. Tetapi kalau sistem ini melemah, tubuh itu lebih mudah panik energi dan craving manis bisa muncul lebih sering. Apa maksud hormon penyangga gula? Bayangkan gula darah itu seperti api kecil yang menjaga kompor energi Anda tetap menyala. Tubuh kita punya beberapa hormon yang bekerja seperti tim pengatur api. Pertama, insulin menurunkan gula darah dengan memasukkan gula ke dalam sel. Kedua, hormon glukagon menaikkan gula darah saat Anda tidak makan, yaitu mengambil cadangan dari hati. Yang ketiga, adrenalin atau kortisol membantu Anda bertahan saat stres atau butuh energi yang cepat.
Yang keempat ada juga yang hormon lain yang mempengaruhi sensitivitas insulin dan rasa lapar kenyang. Ya, misalnya hormon dari usus dan jaringan lemak ya, leptin dan grelin ya. Normalnya tim ini bekerja sangat rapih. Saat puasa, gula darah tidak harus turun ekstrim karena tubuh mengambil cadangan energi dengan teratur, yaitu peran dari hormon glukagon. Masalahnya, tim ini bisa kacau ritmenya bila terlalu sering dipaksa bekerja dalam pola yang ekstrim. Spike terlalu besar, crash besar-besaran berulang-ulang. Yang kedua, kenapa karbo indeks glikemik yang tinggi ya, apa namanya, indeks glikemik yang tinggi itu sistem penyangganya melemah ya. Pola makan modern yang dominan gula, manisan ya, kemudian tepung gitu, ini bukan hanya kalori kosong. Pola ini membuat tubuh terus-menerus mengalami lonjakan gula yang darah yang cepat, lonjakan insulin yang cepat, penurunan gula yang juga sangat cepat sehingga memberi tanda kepada otak membacanya seperti penurunan cepat sebagai sinyal darurat gitu ya. Lalu tubuh minta bahan bakar lagi dalam bentuk makanan atau minuman yang manis. Kalau ini terjadi berulang, tubuh bisa mulai mengalami sensitivitas insulin yang menurun. Ya, jadi yang menurun sensitivitas insulinnya adalah di dalam sel ya. Insulin harus lebih banyak. Jadi efeknya supaya efeknya sama gitu ya. Respon glukagon dan hormon penyangga lainnya menjadi kurang stabil. Sistem stresnya ikut lebih sering aktif karena tubuh merasa energi tidak aman. Maka Anda mulai melihat polanya khas. Bukan hanya lapar tetapi tidak tenang ya. Bete, gampang emosi gitu ya. Bukan hanya ingin makan tetapi seolah-olah harus manis supaya normal lagi. Nah, ini bukan soal iman Anda, tapi ini sinyal bahwa sistem regulasi energi Anda sedang bekerja terlalu keras. Bila gula terlalu tinggi atau ditambah lagi ada yeast overgrowth atau ada kita nggak tahu ya, ada kelebihan komposisi jamurnya atau bad microbiome di dalam usus kita, maka akan terjadi gangguan regulasi ya. Nah, konsumsi karbo yang berlebihan dan gula yang tinggi, terutama yang cepat diserap, dapat mendorong ketidakseimbangan mikrobiota, termasuk kecenderungan yeast overgrowth, ya, pada sebagian orang. Tentu tidak semua orang. Kenapa itu relevan dengan craving? Karena ketika gut tidak seimbang, beberapa hal bisa terjadi bersamaan. Inflamasi ringan yang membuat sensitivitas insulin turun, sinyal kenyang dari usus menjadi tidak teratur ya, dan pola otak menjadi lebih reaktif terhadap makanan yang memberi reward cepat ya. Jadi di jalur ini craving bukan hanya gula darah yang turun tetapi juga ekosistem usus ikut mempengaruhi sinyal otak. Dengan kata lain, gula yang tinggi bukan cuma memicu craving sekali, tetapi bisa membangunkan pola craving yang berulang. Yang keempat adalah tanda-tanda yang sering muncul bila jalur ini dominan. Ya, saya bantu Anda mengenali pola-pola yang sering saya temui ya, misalnya craving manis berulang ya, bukan sekali saja. Setelah makan manis ingin lagi, mudah kembung, begah, cepat lapar lagi, mood yang naik turun setelah makan tertentu, energi naik sebentar lalu drop lagi. Kadang muncul brain fog atau kayak otaknya kayak nggak bisa berpikir gitu dengan clear gitu ya, atau rasa bersalah atau rasa lelah yang sulit dijelaskan. Kalau Anda merasa saya ini seperti ada dorongan otomatis, itu sering bukan soal kemauan saja. Itu kombinasi sinyal metabolik, sinyal gut, dan reward system. Bapak Ibu semua di slide ini, kalau gula cepat dan karbohidrat tinggi, ya, jadi menjadi suatu kebiasaan, tubuh bukan hanya mengalami roller coaster gula darah, tetapi sistem penyangga gula dan gut juga ikut terganggu. Akibatnya, craving terasa semakin kuat dan makin sering. Setelah ini kita akan lanjut ke faktor yang sering menjadi bensin tambahan bagi craving, yaitu stres, kortisol, dan tidur. Ya, kita akan lihat berikutnya. Di slide 9 ini, kita lihat tentang jalur craving ya. Kurang tidur artinya hormon laparnya naik. Ya, baik Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke jalur yang sering diremehkan. Padahal dampaknya sangat besar terhadap craving manis, yaitu kurang tidur. Ramadan itu di saat Ramadan itu cukup unik ya. Banyak orang niatnya baik,
sahur, tarawih, ibadah malam. Tetapi tanpa disadari, ritme tidurnya jadi berubah. Ya, tidur itu lebih larut, bangun lebih dini, lalu siang hari tetap harus produktif, ya. Akhirnya tubuh menjalani hutang tidur, ya, beberapa hari berturut-turut, apalagi saat penyesuaian di minggu pertama. Dan di titik ini, saya ingin Anda menangkap satu kalimat penting. Jadi, kadang craving manis itu bukan karena Anda kurang niat, tetapi karena Anda kurang tidur. Mengapa? Karena tidur bukan sekedar istirahat. Karena tidur itu adalah terapi hormon. Saat tidur cukup, tubuh menata ulang sinyal lapar, kenyang, dan energi dan stabilitas emosi. Ya, yang pertama, dua hormon yang paling terkait dengan craving yaitu ghrelin dan leptin. Ada dua hormon yang sering kita sebut saat membahas nafsu makan. Yang pertama adalah ghrelin. Ghrelin adalah hormon yang meningkatkan rasa lapar. Leptin adalah hormon yang memberi sinyal di otak kita kenyang dan cukup makan. Ya, pada kondisi tidur yang cukup, dua hormon ini bekerja dengan seimbang. Tetapi ketika tidur Anda kurang, keseimbangan ini mudah bergeser. Ada studi populasi yang cukup terkenal melihat hubungan durasi tidur dengan hormon-hormon ini dan menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih pendek berkaitan dengan leptin lebih rendah dan grelin lebih tinggi, yang secara logika akan membuat rasa lapar dan nafsu makan meningkat. Dan ada juga studi eksperimental pada pria muda yang sehat yang menunjukkan pola serupa. Pembatasan tidur berkaitan dengan leptin yang menurun, grelin meningkat, disertai rasa lapar dan nafsu makan yang makin meningkat dari hari ke hari, terutama untuk makanan yang padat kalori. Jadi bukan hanya Anda kurang disiplin, secara biologis ketika tidur kurang, tubuh Anda akan memang lebih mudah merasa butuh bahan bakar atau butuh makanan. Kenapa yang dicari sering justru yang manis? Pertanyaan berikutnya adalah kalau hormon lapar naik, kenapa yang dicari yang penting manis? Karena saat tidurnya kurang, otak cenderung lebih sensitif terhadap reward, ya, reward makanan yang manis, minuman yang manis, ya. Kemudian yang kedua, lebih lemah dalam kontrol impuls, lebih sulit menahan dorongan sesaat. Ada penelitian tentang mekanisme otak saat kurang tidur untuk menunjukkan perubahan pada area otak yang terkait dengan evaluasi pilihan makanan serta peningkatan respon pada sistem emosi yaitu reward system. Nah, itulah sebabnya ketika Anda kurang tidur misalnya kurang tidur dari hari sebelumnya, ya, Anda cari bukan sayur rebus. Yang Anda cari adalah sesuatu yang cepat memberikan efek manis, tepung, snack, dessert, ya. Dan yang menjelaskan pola ini sering terjadi di bulan Ramadan. Setelah taraweh, tiba-tiba ingin ngemil yang manis, menjelang tidur rasanya butuh yang manis dulu, atau habis sahur beberapa jam kemudian, mulai gelisah dan ingin gula yang cepat. Nah, yang ketiga adalah efek domino. Kurang tidur juga mengganggu gula darah dan hormon stres. Kurang tidur itu tidak berhenti di hormon lapar saja. Tidur yang terganggu juga berkaitan dengan penurunan sensitivitas insulin dan gangguan regulasi gula darah yang membuat roller coaster lebih mudah terjadi. Selain itu, tidur yang kurang dapat mendorong sistem stres lebih aktif, termasuk pola peningkatan kortisol pada waktu yang tidak ideal. Sehingga tubuh makin mudah mencari pelarian yang cepat lewat makanan yang manis. Jadi kurang tidur itu seperti menekan tiga tombol sekaligus. Hormon lapar naik, kontrol impuls turun, gula darah lebih mudah tidak stabil. Ya, tidak heran craving terasa lebih sulit untuk diatasi, ya. Yang keempat adalah ubahlah strategi, bukan menyalahkan diri sendiri. Bapak Ibu semua, poin dari slide ini bukan untuk membuat Anda takut. Justru untuk membuat Anda punya strategi yang lebih realistis. Kalau craving Anda meningkat di bulan Ramadan, tanyakan dulu dengan jujur, tidur saya cukup nggak? Saya sering tidur larut malam, lalu bangun dini hari tidak? Saya sedang menumpuk ada emosi tertentu nggak? Ada hutang tidur tidak? Karena seringkali ketika tidur diperbaiki, walaupun hanya cukup 60 menit sampai 90 menit ditambah, craving bisa turun dengan drastis dan Anda
tidak perlu perang dengan diri sendiri lagi. Jadi, kadang craving manis itu bukan karena Anda kurang niat, tetapi Anda kurang tidur. Di slide yang ke-10, kita akan bahas jalur craving yang keempat, yaitu dysbiosis, atau ketidakseimbangan bakteri baik dan buruk-buruknya lebih banyak, atau terjadi yeast overgrowth, yaitu sinyal craving antara gut-brain hormone. Sekarang kita masuk ke jalur yang sering tidak disadari orang saat puasa. Ya, mengapa usus bisa meminta gula? Dan saya ingin Anda menangkap satu kalimat yang penting juga. Usus bukan pipa makanan. Usus adalah organ komunikasi. Ia berbicara dengan otak, dengan hormon, dan dengan sistem imun setiap hari. Karena ada microbiome di dalam usus kita. Dalam functional medicine, kita menyebutnya gut-brain axis. Komunikasi dua arah antara mikrobiota usus, saraf hormon usus, dan sinyal peradangan. Bukan teori. Ini sudah jadi model fisiologi di kedokteran modern saat ini. Sarah ikut berperan dalam perilaku makan, pembelajaran prevensi makanan, dan regulasi nafsu makan. Jadi, ketika seseorang berkata, "Saya buka puasa sudah makan manis, kok malah makin lapar?" Seringkali jawabannya bukan kurang kuat menahan diri. Jawabannya adalah sinyal biologisnya sedang berbisik, dan kebisingan ini bisa datang dari tiga lapis. Yang pertama, lapis mikrobiota. Siapa yang dikasih makan hari ini? Nah, bayangkan mikrobiota itu seperti komunitas. Kalau pola makan Anda dominan gula, tepung halus, minuman manis, maka yang mendapatkan panggung adalah kelompok mikrobiota yang sangat suka karbohidrat, gula yang cepat. Dari waktu ke waktu, komposisi mikrobiota ini bisa bergeser. Ya, dari yang baik ke arah yang buruk seperti itu, yang suka gula. Namanya dysbiosis. Banyak review menjelaskan bahwa mikrobiota dan metabolitnya dapat mempengaruhi appetite regulation dan perilaku makan lewat sinyal ke sistem saraf, pusat, dan jalur hormonal. Dan komunikasi gula yang berlebih juga dikaitkan dengan em, konsumsi gula yang berlebih juga dikaitkan dengan perubahan komposisi mikrobiota serta kecenderungan untuk inflamasi low grade, derajat rendah pada beberapa konteks metabolik ya. Jadi kalau makanan Anda dominan bahan bakar cepat, tubuh Anda akan belajar minta bahan bakar cepat lagi. Yang kedua, lapis hormon usus. Kenyang itu bukan cuma penuh. Kenyang itu bukan hanya perut terisi. Kenyang itu adalah pesan hormon, ya. Usus melepaskan berbagai sinyal. Misalnya, hormon kenyang yang memberitahu kepada otak cukup, aman, energi stabil. Jalur gut-brain axis ini terhubung dengan sistem saraf otonom dan sistem imun. Nah, disinilah pola Ramadan sering menjebak gitu ya. Anda menahan lapar lama, sistem tubuh sedang sensitif, lalu Anda buka dengan yang manis, cepat masuk darah, otak mendapat reward yang cepat, tetapi hormon kenyang belum sempat naik karena protein, serat, lemak sehat yang mengaktifkan kenyang stabil itu belum masuk, belum cukup stabil gitu ya. Akhirnya terjadi fenomena yang sangat umum ya. Baru buka puasa 30 sampai 60 menit, kemudian ingin manis lagi. Ya, bukan karena Anda tidak disiplin, tetapi karena urutan makanan Anda membuat sinyal kenyang kalah cepat dibandingkan sinyal reward. Yang ketiga, lapis overgrowth dan hormon. Ketika gula, tepung jadi pemicu gangguan yang lebih luas. Ya, di dalam buku tentang hormon, The Hormone Handbook, ada penekanan bahwa karbohidrat indeks glikemik yang tinggi, yaitu dari gula, ya, karbohidrat simplex gitu ya, cenderung mempromosikan yeast overgrowth atau jamur dan sekaligus mengganggu manfaat terapi hormonal dengan menurunkan sekresi beberapa hormon yang membantu menjaga kestabilan gula darah, termasuk kortisol, growth hormone, testosteron, DHEA, dan androstenedion, serta estradiol. Ya, dokumen yang sama juga di buku yang sama juga menjelaskan bahwa sisa makanan yang tidak tercerna optimal dapat menjadi makanan bagi patogen usus termasuk yeast atau jamur yang
jahat gitu ya, dan bakteri yang jahat tertentu. Saya ingin Anda menangkap maknanya begini. Kalau pola makan Anda terus-menerus memberikan makanan mikroba yang salah, maka regulasi hormon dan rasa muncul rangkaian gejala seperti kembung, cepat lapar lagi, mudah mengantuk setelah makan, moodnya naik turun. Coba Anda cek dengan cepat. Setelah buka puasa, Anda termasuk yang mengantuk berat atau malah menjadi nyari cemilan yang manis lagi secara terus-menerus. Kenapa? Buka manis itu bisa membuat Anda makin lapar. Karena manis atau tepung halus itu cepat naikkan gula darah, tubuh merespon, insulin naik, sinyalnya naik, ya, energi naik terus turun dengan drastis, otak membacanya sebagai em, butuh bahan makanan cepat, akhirnya cari yang gula manis, craving manis, dan pola ini akan berulang. Mikrobiota makin beradaptasi pada pola gula ini, sinyal craving makin gampang menyala. Jadi, jika ada orang yang berkata, saya sudah puasa, harusnya kuat, kok masih malah sulit saat sore? Jawabannya Anda adalah karena sistem Anda tidak sedang lemah. Sistem Anda sedang tidak stabil. Dan stabilitas itu bisa kita bangun kembali ya Bapak Ibu semua ya, bisa kita perbaiki. Ya, bukan dengan menyalahkan diri sendiri, tetapi dengan strategi. Di slide berikutnya, saya akan berikan protokol sederhana untuk yang sering mengubah segalanya dalam 3 hari, yaitu ubah urutan buka puasa supaya gut brain axis lebih tenang dan sebelum Anda masuk ke karbo ya. Jadi craving manis saat puasa sering bukan soal iman yang lemah, itu adalah sinyal multisistem. Gula darah, stres, usus, dan sinyal biologis bisa ditenangkan dengan langkah yang benar. Di slide 11 ini kita lihat protokol sahur anti craving ya. Jadi targetnya kenyang stabil selama 6 sampai 10 jam. Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu bagian yang langsung bisa Anda pakai besok pagi ya, protokol sahur anti craving. Saya ingin Anda mengubah cara memandang sahur. Sahur bukan sekedar mengisi perut sebelum sebelum menjalankan puasa. Sahur adalah fondasi stabilitas hormon sepanjang hari. Kalau sahur Anda stabil, biasanya energi lebih rata, emosi lebih tenang, dan craving sore turun secara signifikan. Karena tujuan sahur ini bukan kenyang sebentar. Tujuannya adalah kenyang stabil 6 sampai 10 jam, bahkan lebih ya. Pertama, prinsip utama, sahur itu menstabilkan gula darah, bukan mengejar kenyang cepat ya. Saat orang sahur dengan pola yang dominan karbo cepat ya, seperti roti, mie, nasi putih yang banyak, ditambahkan minuman manis, biasanya yang terjadi adalah energi cepat naik, insulin naik cepat, energi cepat turun, dan akhirnya lapar lagi ya. Jadi komposisi yang benar itu harus diperhatikan. Rumus nomor 2, sahur anti craving. Protein harus ada, serat harus ada, lemak yang good fat, lemak yang baik, dan baru karbo yang tenang. Ya, urutannya begitu. Ya, protein yang cukup ya, ini adalah rem roller coaster. Protein itu membuat gula darah naik lebih perlahan, sinyal kenyang lebih kuat, dan energi lebih stabil. Contohnya, telur, ikan, ayam, tempe, tahu ya, yogurt ya, plain yogurt ya, tidak ada banyak gulanya ya. Sederhananya, kalau sahur Anda tanpa protein yang cukup, tubuh Anda akan lebih mudah minta gula di sore hari. Yang kedua, serat. Serat ini adalah pengatur tempo. Serat memperlambat penyerapan karbohidrat dan membantu sinyal kenyang dari usus. Contoh praktisnya sayur bening, tumis sayur, lalapan, sup sayur, atau minimal 1 sampai 2 genggam sayur sepiring ya. Kalau misalnya saya katakan bisa setengah piring pun sayur lebih bagus ya. Yang ketiga ya, oh ya, jadi kalau sayurnya cukup ya, maka eh, saat sahur, maka pakai strategi sederhana nih. Sayur adalah yang paling mudah masuk dulu. Ya, jadi sayur itu akan membentuk seperti fiber di dalam usus kita
yang akhirnya akan menahan spike dari gula dan spike dari insulin gitu ya. Yang ketiga adalah lemak yang baik, good fat ya. Ini adalah penjaga kenyang. Lemak yang baik itu membuat kenyang bertahan lebih lama, tetapi porsinya cukup. Contohnya mungkin ada alpukatnya, tambah olive oil 1-2 sendok teh ya, kacang secukupnya, santan yang tipis ya, boleh pada sebagian orang, tapi ya kalau ada yang sensitif atau tidak boleh ya pilih yang aman gitu ya. Yang perlu diingat, lemak yang baik itu membantu, tetapi jangan sampai menggantikan protein dan serat ya. Jadi kalau seringkali ada yang mengatakan bagaimana dengan diet keto gitu ya, keto tetap harus ada seratnya ya. Yang keempat adalah karbo yang paling tenang. Porsi kecil, utamakan yang berserat. Nah, ini poin yang paling sering salah dipahami. Saya tidak mengatakan tidak boleh karbo ya. Yang saya katakan, yang saya tekankan adalah pilih yang paling tenang. Porsinya kecil, utamakan yang berserat dan utamakan protein ya. Contoh relatif yang lebih tenang, nasi merah ya, ada em, nasi yang kadar gulanya rendah gitu ya, oatmeal, ubi rebus, jagung, singkong, roti. Kalau roti gandum ya cari roti yang benar-benar eh, yang whole grain ya seperti itu ya. Sedangkan yang sering memicu roller coaster adalah roti manis, donat, kue, biskuit, mie instan ya, nasi putih porsi banyak. Yang ketiga, strateginya adalah stop pemicu roller coaster, ya. Ini yang paling cepat menurunkan craving. Sekarang saya mau agak tegas sedikit nih Bapak Ibu semua, ya. Jika Anda ingin cravingnya cepat turun, dua hal yang paling sering perlu dihentikan saat sahur adalah minuman manis, yang kedua adalah snack manis. Karena dua hal ini sering membuat gula darah naik turun, ya. Jadi kita sudah kenyang dengan yang manis, padahal tubuh butuh nutrisi. Akhirnya udah udah puas, udah kenyang, tidak cukup nutrisi, tidak ada serat, tidak ada proteinnya, ya. Jadi kalau Anda butuh minuman saat sahur, air putih, air hangat, teh tanpa gula, kopi tanpa gula, ya. Contoh opsi-opsi nih, yang paling sederhana ada 2 telur, ya, kemudian sayur bening, bayam, atau sup sayur, setengah porsi nasi atau ubi secara kecil, ya. Opsi kedua, em, contohnya tempe atau tahur plus telur, ada ikannya, nasinya sedikit, tumis sayur, sedikit nasi merah, ya. Kemudian ada mungkin tambahin sedikit ada olive oilnya seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh saja. Intinya bukan menu yang sempurna tentunya ya. Intinya adalah komposisi yang stabil. Sahur itu yang benar bukan membuat Anda kenyang cepat. Sahur yang benar membuat Anda stabil lama. Dan ketika Anda stabil lama, craving tidak perlu dilawan dengan emosi. Craving itu akan turun sendiri karena sistem Anda lebih tenang. Setelah ini kita masuk ke bagian yang sering menentukan keberhasilan Ramadan. Cara buka puasa yang menutup pintu craving, bukan membukanya. Ya, di slide ke-12 ini cara buka puasa yang menutup pintu craving. Ya, baik Bapak Ibu semua. Sekarang kita masuk ke momen yang paling menentukan dalam Ramadan, yaitu cara berbuka puasa. Saya ingin Anda ingat satu prinsip sederhana. Yang membuat craving berulang sering bukan apa yang Anda makan, tetapi urutan Anda memulai makan. Karena 10 menit pertama saat buka puasa itu seperti tombol setel untuk gula darah, hormon kenyang, dan sistem saraf. Kalau 10 menit pertama Anda mulai dengan gula yang cepat, tubuh akan masuk ke mode roller coaster, spike cepat, crash cepat, ingin manis lagi. Tetapi kalau 10 menit pertama Anda memulai dengan cara yang menenangkan, tubuh cenderung stabil dan craving akan terkendali. Maka saya sebut ini buka puasa yang menutup pintu craving ya. Urutannya adalah urutan 10 menit pertama adalah sederhana tetapi sangat efektif. Langkah pertama, air ya. Mungkin tambah elektrolit sedikit yang ringan ya, minum air. Pertama, jangan langsung menyerang makanan manis. Minumlah dengan air. Bisa air hangat, bisa juga air biasa. Kenapa? Karena setelah berpuasa, tubuh sering mengalami kombinasi dehidrasi ringan, mulut kering, dan sinyal lapar yang bercampur dengan sinyal haus. Mungkin saja Anda haus ya. Kadang kita tidak lapar, tubuh hanya butuh cairan. Minum dulu membuat sistem saraf lebih tenang dan mengurangi dorongan impulsif.
Kalau Anda sering pusing atau lemas saat berbuka, Anda boleh gunakan elektrolit dalam minuman yang ringan ya. Sederhana saja, tidak perlu rumit. Tujuannya membantu tubuh Anda lebih cepat stabil, bukan mencari sensasi. Ya, minum dahulu, tenangkan, lalu jangan terburu-buru baru mengejar manis gitu ya. Langkah kedua, mungkin bisa makan sedikit kurma ya, 2 sampai 3 kurma optional nih ya. Bisa bisa iya, bisa enggak ya. Kita bisa makan dengan manis yang sedikit saja gitu ya. Ya, jadi kalau Anda tipikal yang suka manis, jadi ingin manis lagi, batasi hanya 1 sampai 2 kurma yang kecil. Jangan makannya berlebihan ya, kue, bakmi, akhirnya semuanya ya. Jadi kalau stabil dengan 2 sampai 3 kurma, ya 1 sampai 2 kurma lah, jangan 3 ya, em, maka itu biasa. Tetapi kalau tidak puas gitu, inginnya lebih ya, eh, anda akhirnya kita bisa menentukan bahwa ada something yang tidak seimbang ya. Di sini saya ingin tekankan Anda tidak sedang dihakimi. Anda sedang membaca pola tubuh Anda. Langkah ketiga, harus ada protein, sayur dahulu baru karbo belakangan. Nah, ini inti dari menutup pintu craving setelah minum, setelah kurma bila Anda pilih ya, jangan lanjut ke manis lagi. Masuklah ke makanan penstabil dahulu. Protein, ayam, ikan, telur, tempe, ada sayur ya, sup sayur, bisa sayur lalapan, bisa sayur bening gitu ya. Kenapa harus protein dan sayur dulu? Karena protein dan serat membuat gula darah naik lebih pelan, hormon kenyang lebih stabil ya, dan otak lebih cepat mendapat sinyal aman, cukup. Tidak usah tambah manis lagi gitu ya. Kalau Anda mulai dari protein dan sayur, maka saat Anda makan karbo nanti, tubuh tidak akan panik. Langkah keempat, baru karbo belakangan. Karbohidrat boleh dan harus karena Anda sudah puasa. Tetapi posisinya belakangan, bukan pembuka. Ini bukan sekedar urutan diet, ini strategi agar tubuh Anda masuk loop craving ya. Tidak apa namanya, tidak akan craving terus. Jadi keluar ya, keluar dari loop dari craving ini ya. Yang berikutnya rumus piring yang praktis. Setengah piring sayur, seperempat protein, seperempat karbo. Ya, intinya seperti itu. Ini adalah piring yang membuat gula darah lebih stabil dan membuat Anda lebih mudah berhenti makan tanpa drama. Dan ini bukan berarti piring Anda harus sempurna. Yang penting proporsinya mendekati ya. Jadi kita contohnya ya, bisa minum air hangat dulu 1 sampai 2 kurma, kemudian baru makan sup, ada telur ya, ada ayam, suwir gitu. Setelah itu baru nasi. Atau yang kedua air hangat ya, kemudian tambahkan elektrolit dalam air hangat boleh. Ada 1 kurma, kemudian ada lalapan, ada ayam, ikan, baru sayur, baru ditambahkan ada sayur, ayam atau proteinnya, baru dengan nasi. Jangan nasi dulu, oke? Jangan dessert dulu gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh saja ya. Tapi yang saya ingin manis, bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang pasti muncul. Nah, yang saya jawab seperti ini ya. Anda boleh menikmati manis, tetapi jangan jadikan manis sebagai starter utama. Karena yang membuat manis berbahaya bukan manisnya saja, tetapi manis yang datang saat tubuh masih kosong, saat tubuh masih sensitif, ya, dan saat tubuh sebenarnya belum siap. Kalau Anda ingin dessert, taruh setelah makan utama. Batasi porsinya dan pilih hari tertentu jika perlu. Tujuannya bukan melarang, tujuannya menjaga agar dessert tidak membuka pintu craving semalaman. Bapak Ibu semua, saya tutup dengan satu kalimat sederhana. Buka puasa yang baik bukan yang paling manis. Buka puasa yang baik adalah yang paling menenangkan sistem tubuh. Ya, jadi kita nanti bisa buka dulu ya. Craving adalah ini adalah craving rescue protocol ya. Jadi Bapak Ibu semua, sekarang saya akan memberikan satu protokol yang sangat praktis gitu ya. Bisa dilakukan di mana saja saat craving manis datang seperti gelombang dan Anda merasa dorongannya sangat kuat. Namanya pause. PAUSE. Tujuannya bukan melawan craving, tetapi memutus mode otomatis di otak dan menenangkan sistem saraf supaya Anda kembali bisa memilih dengan sadar. Protokol ini hanya butuh 90 detik, tetapi sering menjadi pembeda antara riset inikah apakah lapar
fisik atau lapar emosi ya. Yang pertama, P, pause, berhenti 10 detik. Sekarang bayangkan craving muncul. Langkah pertama, pause, berhenti 10 detik. Ya, jangan bergerak kemudian buru-buru mencari manis. Jangan bernegosiasi dengan pikiran. Cukup katakan pelan-pelan pelan-pelan dalam hati ya. Ini sinyal tubuh saya. Saya tidak perlu panik. Pause dulu gitu ya 10 detik. Yang kedua A, air. Minum air. Boleh air hangat. Langkah kedua adalah air, minum air. Craving sering bercampur dengan sinyal haus atau ada dehidrasi ringan. Jadi kalau Anda minum, terus cravingnya hilang, artinya tubuh Anda hanya minta air karena haus, karena dehidrasi. Yang berikutnya, ulang nafas ya. Jadi setelah ini minum sedikit, oh udah enak, cravingnya menghilang, nafas ya. Jadi intinya tarik nafas dari hidung, 4 hitungan, perutnya mengembung, buang dari mulut 6 hitungan. Kita mengaktifkan saraf parasimpatis. Ya, kalau Anda masih overwhelming, ini itu, masih simpatis, untuk dapat mengabsorpsi makanan butuh kondisi parasimpatis. Bukan fight or flight, tetapi parasimpatis yaitu rest and digest. Bagaimana kita dari simpatis bisa ke parasimpatis adalah dengan nafas. Ya, dengan nafas. S, salt atau electrolyte ya. Kita bisa tambahkan aja sedikit salt ya, Himalayan salt sedikit ya untuk menambah elektrolit. Karena setelah Anda begitu lama puasa, mungkin tubuhnya kekurangan elektrolit. Kadang craving manis itu muncul bersamaan dengan pusing ringan, lemas, kepala terasa kosong, atau seperti mau drop. Padahal kondisi seperti ini tubuh sedang membutuhkan cairan dan elektrolit ya. Jadi intinya jangan selalu menganggap tubuh butuh manis. Kadang tubuh butuh stabilitas cairan dan mineral. Yang terakhir, evaluasi. Tanya, ini lapar fisik atau lapar emosional? Pada saat Anda sudah di mood parasimpatis tenang, Anda akan bisa berpikir dengan lebih em, apa ya, reasonable ya gitu ya. Oh iya ya, saya lagi emosi nih. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oh ya, saya benar-benar lagi lapar. Saya harus makan yang nutrisinya nutrient dense gitu ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Ada tambahan sedikit tips ya. Bisa aja sekarang opsinya adalah jalan sebentar. Jadi jangan deket makanan yang manis, oh ya jalan bentar gitu ya. Coba sambil tarik nafas, sambil minum dulu, coba dipikirkan dulu gitu ya. Nah, atau misalnya pas lagi wudhu atau misalnya ada taman, jalan di taman sebentar, grounding. Ya, jadi itu kayak supaya kita tidak langsung lari, wah nyerbu ke manis gitu ya. Saya berikan beberapa tips itu. Grounding ini bukan mistik. Grounding itu adalah memberi sinyal kepada sistem saraf, saya aman, saya stabil, saya tidak perlu panik. Ya, jadi Bapak Ibu semua, craving itu seperti gelombang. Kalau Anda bereaksi cepat, Anda teriset. Kalau Anda berhenti dengan cara pause tadi, gelombangnya akan lewat dan Anda akan lebih sadar untuk mengatasi ritme. Ada sisa 2 slide lagi, habis ini selesai ya. Nah, ini adalah template tracking 7 hari. Bapak Ibu bisa lihat caranya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi apa yang sudah ada di slide ini, sudah ada sebelumnya yang saya jelaskan ya. Jadi ini adalah template yang bisa Anda lihat dan Anda bisa ambil dan bisa pergunakan untuk riset gitu ya selama 7 hari. Kenapa? Selama 7 hari di awal itu kan tubuh itu menyesuaikan ya dengan uh, bulan Ramadan ini yang tadinya tidak puasa tiba-tiba puasa. Biasanya nanti habis 7 hari itu tubuh Anda akan lebih stabil gitu ya. Jadi supaya craving itu tidak lanjut terus-menerus, ada waktu untuk riset selama 7 hari di awal puasa yang Anda bisa pergunakan ini ya. Jadi kita lanjut saja ya. Ini ada beberapa contoh. Saya mengubah waktu saja. Yang ke-15, kapan perlu evaluasi lebih dalam? Bapak Ibu semua, di bagian ini saya ingin menambahkan satu hal yang penting. Kapan craving manis saat puasa masih wajar dan kapan itu menjadi sinyal bahwa kita perlu evaluasi lebih dalam, ya. Nah, ada beberapa red flags dan ada evaluasi lanjutan yang kita harus pahami, ya. Jadi, kalau ada beberapa kondisi yang muncul bukan waktunya menahan diri atau memaksakan, itu tanda tubuh Anda sedang memberi alarm yang lebih serius. Misalnya, pusing berat sampai
berdiri sulit gitu ya, gemeter, gemeter, keringat dingin, atau jantung berdebar, pandangan berkunang-kunang, atau tiba-tiba pingsan. Nah, itu adalah red flag di mana Anda harus pergi ke dokter dan konsultasi ya. Kemudian, karena Anda harus memastikan dalam kondisi ini adalah safety first, keselamatan, kesehatan nomor satu ya. Yang kedua, kelompok yang perlu penyesuaian medis sejak awal ya, yaitu yang menderita diabetes, diabetes tipe 1, tipe 2 ya, riwayat gangguan makan ya, bisanya binge eating, bulimia ya, ada restriksi yang terlalu berat ya, itu harus ada dengan bimbingan dokter. Atau Anda sedang hamil dan em, setelah melahirkan, menyusui itu juga harus dengan bijaksana ya, jangan terlalu berat seperti itu ya. Jadi untuk ini kita harus perhatikan. Bila craving berat menetap, kapan kita perlu evaluasi lebih dalam ya. Jika Anda sudah mencoba fondasi yang kita tadi bahas sebelumnya, sahur lebih awal, sahur lebih stabil, buka lebih terstruktur, tidur diperbaiki, stres diregulasi, dan ada tracking 7 hari, tetapi craving tetap sangat kuat dan mengganggu. Ya, misalnya setiap hari makin intens, makin tinggi, sulit terkendalikan, atau memicu binge eating gitu ya, maka kita perlu mempertimbangkan evaluasi lebih dalam. Dalam pendekatan functional medicine, kita ingin menjawab akar dominannya di mana. Apakah metabolik, hormonal, sistem saraf, atau gut ya. Jadi kita bisa evaluasi metabolik, cek gula darah, ya, cek insulin, cek HbA1c. Kita evaluasi lagi pola tidur ya, karena kalau kortisolnya rendah, maka kita akhirnya gulanya bisa lebih tinggi. Evaluasi stres, HPA aksis, apakah kortisolnya memang lagi jatuh, kortisol tinggi sekali lagi gula darah naik ya. Kemudian evaluasi dari gut health-nya, apakah memang ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk bisa melihat apakah ini ada yeast overgrowth ya, ada SIBO, itu harus dipastikan ya. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu semua, sebelum kita tutup, saya ingin mengembalikan makna puasa ke tempat yang tepat. Puasa bukan arena menyiksa diri. Puasa adalah latihan mendengarkan tubuh, lalu menuntunnya kembali stabil. Karena tubuh Anda tidak pernah sedang melawan. Tubuh hanya memberi sinyal. Dan ketika Anda belajar membaca sinyal itu, Anda berhenti berperang dengan diri sendiri. Hari ini kita belajar bahwa craving manis sering kali bukan soal Anda kurang niat. Craving manis seringkali adalah gabungan dari tiga hal besar: sistem energi, sistem stres dan tidur, sistem usus. Ya, karena itu kita tidak menyelesaikan craving hanya dengan menahan. Kita menyelesaikannya dengan strategi. Sahur anti craving, buka puasa yang menutup pintu craving. Saat serangan datang kita pakai cara pause, PAUSE yang tadi selama 90 detik, lalu personalisasi lewat tracking 7 hari yang sudah kita lihat di atas ya. Sekarang untuk Anda yang suka bukti ilmiah, saya tutup dengan evidence snapshot yang ringkas supaya Anda yakin ini bukan sekedar opini ya. Pertama, kurang tidur itu berkaitan dengan perubahan hormon nafsu makan, misalnya leptin cenderung lebih rendah dan ghrelin cenderung lebih tinggi. Bisa cari di jurnalnya. Kemudian, ada stres kronis dapat meningkatkan kecenderungan mencari makanan yang sangat palatable, istilahnya ya, yang manis, yang banyak seperti itu ya, dan memuaskan emosi kita ya. Dan mikrobiota usus berpotensi mempengaruhi perilaku makanan craving melalui sinyal metabolit gut brain dan mekanisme komunikasi gut brain axis ya. Jadi Bapak Ibu semua, sebagai penutup, kalau craving manis muncul saat puasa, jangan mulai dengan rasa bersalah ya. Mulailah dengan satu pertanyaan yang lebih menolong. Sistem saya sedang minta apa ya? Energi stabil, tidur yang baik, regulasi stres, atau gut yang lebih tenang. Terakhir, saya undang Anda melakukan satu komitmen kecil. Jalankan protokol sahur, buka, pause, dan tracking 7 hari yang sudah saya jelaskan di depan. Maka saya yakin uh, bulan puasa ini, bulan Ramadan Anda akan sukses dan berhasil ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan semoga semua informasi yang saya sampaikan pada sore hari ini sangat bermanfaat ya. Jangan khawatir Bapak Ibu semua yang tadi tertinggal belum bisa menyaksikan, atau misalnya mau menyaksikan lagi, mulai minggu depan semua video ini akan masuk ke dalam YouTube. Silahkan ikuti YouTube kami ya. Jadi sekali lagi saya juga ada buku tentang Mind and Body Intelligence bagi Bapak Ibu yang
mau memesannya, silahkan bisa scan barcode ini dan akan diarahkan kepada link untuk pemesanan buku ya. Jadi jangan khawatir, nanti di YouTube juga bisa Anda scan ya. Dan kalau Bapak Ibu yang masih baru bergabung mau ingin ikut dengan Instagram Dr. Jihad, silahkan scan di sebelah kiri. Kalau mau melihat dari YouTube, nah karena nanti YouTube kami akan makin banyak, scan di sebelah kanan, Anda akan langsung diarahkan ke YouTube Dr. Jihad, di mana kami di situ banyak sekali informasi tentang kesehatan, ya. Dan yang terakhir, bagi Anda yang mungkin ada Bapak Ibu yang dokter, atau misalnya Bapak Ibu yang ingin belajar tentang Mind and Body Intelligence, lebih lanjut, kami juga punya online workshop dan online kelas gitu ya, baik untuk awam dan untuk dokter, bisa scan barcode ini dan kami akan kirimkan informasi yang lebih detail lagi. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Saya lihat ya, lewat lagi ya 15 menit. Ya, saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu semua untuk dapat mempersiapkan diri untuk membuka puasa. Selamat berbuka puasa. Saya tidak akan mengambil waktu Bapak Ibu lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga informasi yang saya berikan pada sore hari ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Sore. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin tutup. Saya sudah rekam dan Terima kasih. terima kasih semuanya. Saya akan masukkan Terima ke kasih, dokter. silahkan untuk dilihat lagi, silahkan untuk dibagikan informasi. Makasih dok. Terima Thank you kasih. dok. Terima kasih semuanya. Selamat sore.